Halo sahabat Smart, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, saya mewakili Smart Property Group akan sharing tentang merdeka secara finansial. Namun tentunya saya tidak sendiri, sebentar saya akan bersama salah satu artis atau ratu sinetron Indonesia, Nikita Willy, dan kita akan membahas tentang bagaimana seorang Nikita Willy mengatur keuangannya dan berinvestasi dalam usia yang sangat muda. Dan nantinya teman-teman, apabila Anda memiliki pertanyaan atau Anda punya hal-hal yang Anda ingin tanyakan seputar topik kita malam hari ini, yaitu merdeka secara keuangan, Anda bisa tuliskan atau Anda juga bisa chat sehingga kita bisa membahas bersama-sama. Sebelum saya mulai, teman-teman, saya ingin tahu Anda hari ini yang hadir, beberapa orang sudah datang, sudah join, bisa chat dari mana, dari kota mana saja teman-teman Anda berasal, atau dari kota mana saja Anda hadir, atau dari kota mana saja teman-teman datang malam hari ini, ya. 75 tahun Indonesia merdeka, kita rayakan beberapa waktu yang lalu, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda sudah merdeka secara finansial atau secara keuangan? Pada malam hari ini kita akan bahas tuntas. Saya yakin mayoritas dari Bapak Ibu, teman-teman, Anda pasti sering mendengar satu kalimat atau satu kata, yaitu financial freedom, yaitu kebebasan keuangan. Namun tahukah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa langkah, beberapa step atau beberapa anak tangga yang harus teman-teman Anda lalui atau Anda naiki sebelum Anda masuk atau tiba di level financial freedom tadi. Minimal ada 3 hal atau 3 poin teman-teman yang harus Anda lakukan agar teman-teman bisa mencapai cita-cita Anda tiba pada kondisi yang disebut dengan financial freedom. Yang pertama kita bicara tentang yang namanya adalah financial security. Financial security adalah satu kondisi keuangan di mana teman-teman, Bapak Ibu, Anda dengan aktif income, teman-teman bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup Bapak Ibu harian. Misalnya contoh, kalau kebutuhan hidup Bapak Ibu harian bulanan misalnya 10 juta per bulan, Anda kerja, dapat upah, dapat uang, dapat gaji, atau bisnis, dapat penghasilan, Anda penghasilannya pas 10 juta, berarti teman-teman bisa hidup dengan aktif income Anda. Level pertama dalam kondisi keuangan yaitu teman-teman Anda harus masuk ke financial security atau aman secara keuangan. Lalu level yang berikutnya sesudah Anda masuk yang namanya financial security, yuk teman-teman Anda pindah ke level berikutnya yaitu financial independent. Nah, financial independent adalah satu kondisi keuangan di mana Anda dan saya memiliki cukup banyak uang dari passive income untuk memenuhi gaya hidup Anda sehari. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan Nikita. Halo Nikita, Hai, Assalamualaikum, selamat malam, senang ketemu malam hari ini. Lebih segar, lebih cerah, lebih bugar. Gimana kegiatan-kegiatannya selama pandemi ini, Nikita? sekarang udah kembali ke new normal ya. Jadi Oh, oke. sudah mulai kembali berjalan, Hmm, tapi tetap mengikuti protokol-protokol yang ada. Kita hmm, tetap hmm, hmm. melakukan rapid dan swab dulu sebelum Wow. kerja. Terus tiap 2 minggu di repeat Hmm, lagi. Dan memang nggak oke. krunya dikurangin di lokasi, jadi Hmm. nggak sebanyak yang dulu. Jadi tetap ada social distancing agak lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Betul. Nah, teman-teman, satu hal yang menarik dari Nikita, sosok pekerja keras, sangat ulet, gigih, bahkan dari usia 9 tahun. Betul ya, Nikita mulai karir sebagai seorang artis dari usia 9 tahun. Dan yang menarik dari sosok Nikita adalah walaupun beliau atau dia hari ini mencapai kesuksesan yang luar biasa, namun pengaturan keuangannya juga menurut saya menarik. Ya, menarik sekali yang kalau kita bisa mungkin cari tahu sedikit lah. Nikita sebagai seorang artis tentu pendapatan termasuk sangat luar biasa, dan gimana alokasinya untuk Nikita pribadi sendiri, alokasi keuangan Anda? Um,
Alhamdulillah kalau soal Hmm, hmm. penghasilan gitu, karena aku merasa Ya. aku sudah bekerja dari umur 9 tahun, jadi Hmm, hmm, hmm. aku merasa kayak dulu susah payahnya, sekarang Ya. mungkin sudah terbayar. Cuma Wow. aku tidak ingin cepat puas gitu aja gitu. Hmm, Aku hmm. pengen mencoba hal-hal baru dan aku ingin kayak bisa terus bekerja dan bekerja terus buat aku dan buat Oh. keluarga aku gitu. Jadi makanya aku mulai kayak melakukan investasi atau membuka Hmm, hmm, bisnis-bisnis yang baru. Jadi bukan hanya hmm. aku berada dan aku stay di comfort zone aku gitu. Cuma aku kayak risk myself, terus kayak aku juga Hmm. mencoba hal-hal baru supaya aku bisa mendapat penghasilan-penghasilan, pemasukan-pemasukan di tempat-tempat lain gitu. Nah, ini yang saya kagumi, sosok dari seorang anak muda yang sukses. Namun yang kita belajar dari statement pertama nih, kita nih menarik, teman-teman, yaitu tidak cepat puas. Tidak cepat puas dan selalu mencari peluang-peluang yang baru. Dan tidak semua orang menurut saya memiliki keterampilan, keinginan, atau niat yang luar biasa seperti Nikita. Nikita, malam ini kan kita bicara tentang sesuai dengan mungkin agak sedikit flashback kemerdekaan Indonesia ya, Ya, 75 tahun. Hari ini kita bicara tentang merdeka secara finansial. Dan dari saya dari uang. Smart Property, betul, secara keuangan gitu. Saya dari Smart Property mengundang Nikita karena saya melihat ini sosok yang sangat mengagumkan gitu ya. Kerja keras sejak usia muda, tidak berpuas diri pada kondisi yang mapan, dan tetap mencari peluang yang baru, bahkan di tengah kondisi di mana dia sudah memiliki segala sesuatu. Nah, Nikita, satu statement yang menarik dari Nikita itu bekerja untuk keluarga. Nah, seberapa Tapi penting untuk keluarga Pak sih, Ongki Nikita? sendiri, tapi untuk Pak Ongki Hmm, hmm, sendiri, bagaimana sih orang tuh bisa dibilang mereka hmm. udah merdeka secara finansial? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya. Tadi yang sebelum nih kita masuk, saya ngasih ancar-ancar tentang 3 level nih kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Anda kalau dengar kata financial freedom, mungkin nih kita juga sering dengar, atau teman-teman yang lain sering dengar kata financial freedom. Jadi semua orang kepengen gimana caranya saya bebas secara keuangan. Jadi sebelum bebas secara keuangan, ada 2 level yang harus Anda lalui, yaitu financial security, yang kedua adalah financial independent. Artinya adalah teman-teman, Anda sebelum masuk bebas secara keuangan, Anda harus masuk kepada level pertama yang namanya financial security. Financial security adalah apabila teman-teman Bapak Ibu, Anda mendapatkan income dari aktif income Anda untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda harian. Misalnya contoh, kalau Anda memiliki penghasilan atau pengeluaran per bulan 10 juta, aktif income-nya dapat 10 juta, financial security. Lalu kalau lewat financial security, Anda pindah ke yang berikut, yang namanya adalah financial independent. Apa sih financial independent? Financial independent adalah apabila teman-teman Anda memiliki passive income untuk mencukupi kebutuhan hidup Anda sehari-hari. Artinya sekali lagi, kalau kebutuhan hidup Anda adalah 10 juta, dari income, teman-teman Anda dapat 10 juta, Anda masuk kepada level yang disebut dengan financial independent. Dan terakhir nih, yaitu apabila teman-teman Anda masuk kepada level yang berikutnya, yaitu financial freedom. Financial freedom adalah apabila teman-teman Anda memiliki passive income yang dapat memenuhi gaya hidup yang Anda inginkan. Misalnya contoh, gaya hidupnya adalah 20 juta misalnya. Anda hari ini pengeluaran 10 juta, Anda kepengen gaya hidupnya 20 juta dan dapat 20 juta. Disebut dengan financial freedom. Nah, ini semua orang punya tujuan yang ke financial freedom. Nah, termasuk saya yakin kita pasti sudah level ke financial freedom. Nah, teman-teman yang belum, ayo Anda financial security, independent, lalu financial freedom. Nah, Nikita sendiri kan saya dengar juga lakukan diversifikasi investasi atau melakukan beberapa investasi di properti, betul ya Nikita ya? Ya. Nah, Tapi kenapa pilih properti? tadi Yes. tadi menarik ya, ada Mm, mm, financial mm, freedom gitu. mm, mm. Mungkin Pak Ongki punya tips-tips buat kami dan Ah, ah, penonton-penonton ah. milenial, gimana caranya supaya kita bisa mencapai financial freedom tersebut? Yes, ini pertanyaan bagus nih. Jadi teman-teman, untuk mencapai financial freedom, untuk melewati 2 level tadi, cuma 3 cara. Yang pertama adalah Anda perkecil pengeluaran. Nah, kenapa harus perkecil pengeluaran? Karena pengeluaran itu dalam kontrol kita. Lalu yang kedua, kita perbesar pemasukan. Perbesar pemasukan, salah satunya adalah Anda punya kendaraan menuju kekayaan. Ada 4 kendaraan nih kita dan teman-teman. Yang pertama, kita bicara tentang bisnis. Jadi Anda salah satu kendaraan untuk menghasilkan uang adalah bisnis, ya. Kemudian yang kedua adalah saham. Anda bisa investasi saham atau Anda trading saham. Lalu yang ketiga, digital marketing. Anda menguasai yang namanya digital marketing. Yang keempat, yang menarik dan paling cepat, kendaraan paling cepat adalah properti.
Nah, kenapa properti? Karena selama 20 tahun, teman-teman, kenaikan properti di Indonesia lebih dari 1000%, 1105% selama 20 tahun. Jadi kendaraan yang menurut saya luar biasa cepatnya dan termasuk aman. Kenapa aman? Karena properti satu, kontrol sepenuhnya ada di tangan Anda. Misalnya contoh, teman-teman Anda beli sebuah properti lalu Anda renovasi dikit, Anda jual lagi harganya naik. Karena kontrol dalam tangan Anda. Saham, kontrol di luar tangan Anda. Jadi teman-teman, perkecil pengeluaran, perbesar pemasukan dari 4 kendaraan tadi, properti yang paling cepat, dan yang terakhir, investasikan selisihnya. Nah, ini tipsnya, Nikita. Dan saya yakin Nikita sudah lakukan ini. Iya, itu tips yang sangat bagus banget sih, Pak. Kita memang harus awalnya belajar untuk memperkecil pengeluaran gitu. Jadi kalau bahasa anak-anaknya tuh jangan bergaya sesuai yang tidak sesuai kemampuan gitu lah. Bergaya sesuai kemampuan kalian betul. saja. Setuju. Dan Nah, kalau ini satu statement yang menarik, teman-teman. Sorry, lanjut tadi Nikita. Dan kalau soal soal bisnis properti, memang betul saya sudah lumayan lama berkecimpung dalam bisnis properti, gitu. Dan saya bisa yakin dan benar-benar bisa bicara seperti ini karena saya sudah ngerasain keuntungan yang sangat besar lewat bisnis properti ini. Nah, cuma apalagi untuk teman-teman seumuran saya dan teman-teman milenial, banyak yang berpikir kalau untuk memulai bisnis properti itu harus mempunyai modal yang besar. Terus apalagi kita kan harus mengeluarkan uang juga untuk maintenance properti kita, air, listrik, dan itu bisa kerugian kalau misalnya properti tersebut belum ada pembeli atau penyewanya kan, Pak, gitu. Jadi mungkin Pak Ongki punya tips buat teman-teman yang ingin memulai bisnis properti tapi modalnya masih belum ada atau modalnya terjangkau. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Teman-teman, jadi dalam memilih sebuah investasi, kita bisa gunakan dua konsep yang paling sederhana, khususnya properti. Yang pertama adalah traditional investor. Traditional investor adalah ketika Anda memiliki sejumlah uang, kemudian Anda beli bangunan fisiknya, kemudian nanti bangunan itu Anda sewakan. Berarti teman-teman dapat dua, yang namanya capital gain atau kenaikan harga yang relatif antara 10-20% setiap tahunnya dari bangunan yang Anda beli tadi. Lalu yang kedua, Anda dapat cash flow-nya apabila Anda sewakan dan seterusnya. Namun seperti kata Nikita tadi, teman-teman, benar adanya bahwa apabila di kondisi pandemi ini dan seterusnya, Anda terjadi pengosongan akibat daya beli yang menurun atau orang yang menyewa itu akhirnya mundur karena kondisi ekonomi dan sebagainya misalnya, berarti ada kewajiban yang harus Anda bayarkan kepada pengelola. Ada uang sewa, ada sinking fund, dan sebagainya. Ada pembayaran maintenance dan seterusnya. Dan ini menyebabkan uang keluar dari kantong Anda. Jadi investasinya kurang ciamik menurut saya. Nah, ada cara yang berikut teman-teman, Bapak Ibu, yaitu lewat smart investor. Apa sih smart investor? Smart investor adalah teman-teman Anda tidak membeli unitnya, namun Anda membeli yang namanya adalah timeshare-nya atau lot-nya. Jadi sekali lagi Anda membeli lot-nya sehingga teman-teman Anda tidak memiliki bangunan fisiknya, namun Anda memiliki hak untuk Anda tinggali, di mana hak tersebut dapat Anda jual kembali. Ketika Anda jual kembali, yang terjadi teman-teman adalah Anda mendapatkan satu, cash flow karena ada hasil sewa tadi kan. Lalu yang kedua, teman-teman Anda mendapatkan kenaikan dari harga LOT atau harga lotnya yang setiap tahun akan naik antara 20-25% setiap tahunnya. Sehingga teman-teman dengan modal yang kecil, Anda bisa merasakan dua tadi ini kita, yaitu capital gain, yang kedua adalah cash flow. Dan ini teman-teman, Anda bisa mulai belajar tentang konsep ini. Dan kebetulan, saya di hari Minggu nanti punya satu seminar yang judulnya adalah Rahasia Sukses Bisnis Properti di Masa Pandemi. Dan teman-teman dalam acara itu yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus, yaitu hari Minggu jam 2 siang sampai jam 4 sore, saya akan bicara tentang 3 hal paling penting nih. Ini kita, bagaimana cara menemukan properti terbaik? Gimana cara menemukan lokasi-lokasi terbaik? Lalu yang kedua, bagaimana teknik mendanai properti yang Anda beli? Yang ketiga, teknik menjual properti yang sudah Anda beli tersebut. Nah, apabila teman-teman Anda tertarik untuk join seminarnya, harga seminarnya adalah 500.000, namun bagi 98 orang pertama yang join malam hari ini gratis untuk Anda, gitu, gratis untuk Anda. Caranya teman-teman, Anda bisa WA ke nomor 0811 912 2500. Saya pin nomornya sehingga teman-teman Anda bisa WA ke nomor ini 0811 kemudian 927 lalu 2500 ya, 2500
Sebentar, 2.500. Atau yang berikutnya adalah 0811 812 03-nya 3 kali. Jadi 0811 927 2.500. Nah, ini saya pin lagi nih. Jadi Ya. smart property itu sangat menarik ya Pak, sangat menarik. Apalagi Betul sekali. untuk anak-anak muda, untuk anak-anak milenial, karena kita selain harganya terjangkau, kita nggak perlu repot-repot mengurus perawatan propertinya ya. Setuju nih kita. Jadi teman-teman seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika Anda misalnya berbisnis dengan sistem LOT tadi, yang terjadi adalah teman-teman Anda tidak dipusingkan dengan biaya-biaya tambahan tadi. Ya, biaya-biaya tambahan tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, saya pin dulu. Nah, ini agak susah nih ngepinnya. Oke, unpin dulu. Ternyata harus unpin dulu nih di kita yang topik kita 08. Betul sekali ya teman-teman, Anda tidak dipusingkan lagi dengan beberapa biaya-biaya tambahan yang lain. Seperti tadi sinking fund, kemudian ada juga biaya maintenance yang kalau misalnya apartemen itu kurang lebih 30 meter persegi saja, teman-teman Anda bisa membayarnya kurang lebih sekitar 600.000 per bulan. Bayangkan kalau apartemennya kosong, Anda harus bayar 600.000 sebulan, kan sayang gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah dengan sistem LOT tadi, sehingga teman-teman Anda tidak dipusingkan dengan biaya-biaya tadi. Termasuk kalau kita beli apartemen kan harus diisi furniture-nya. Yeah. Nah, diisi furniture-nya juga tantangan sendiri. Satu, Anda harus, ya tadi harus ketemu furniture yang bagus dan sebagainya. Nah, dengan sistem LOT biasanya perusahaan atau provider telah menyiapkan untuk Anda. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya, teman-teman Anda bisa join di seminar hari Minggu nantinya. Caranya tadi ada nomor SMS atau nomor WA di sini 0811 927 2.500. Anda bisa WA ke nomor tersebut. Ya. Dan ini pertanyaan bagus dari ini kita. Ya. Dan setahu saya juga bisa dicicil tanpa bunga kan Pak belinya. Ya, betul. Betul. Jadi dengan sistem LOT ini teman-teman Anda tadi DP-nya ringan pasti, kemudian Anda bisa cicil ya kurang lebih sekitar 10 ribuan per hari gitu ya tanpa bunga ya, tanpa bunga. Jadi menurut saya ini sangat membantu khususnya bagi kaum milenial atau teman-teman yang masih berusia muda namun Anda kepengen, Pak, gimana sih saya kepengen belajar tentang properti, saya kepengen punya investasi, nanti bisa passive income atau bisa yang namanya adalah financial freedom. Anda bisa mulai dengan sistem LOT tadi. Sebenarnya kalau untuk pembahasan smart property ini panjang banget ya Pak. Dan kalau misalnya kita ngobrol di live IG itu nggak akan selesai-selesai. Makanya teman-teman yang sedang menonton live IG ini, Pak Ongki sudah menyediakan discussion sendiri hari Minggu di nomor WhatsApp tersebut yang sudah di-pin. Jadi mungkin kalian bisa join buat discuss mengenai freedom, financial freedom. Yes, financial freedom, betul. Gitu. Betul. Dan nih kita sendiri kalau kan tadi tertarik, saya dengar kan juga punya proyek properti ini ya. Ini luar biasa loh. Kenapa keinginan bangun properti ini kita selain karena passive income atau memang karena memang ada satu ya mungkin talenta terpendam karena saya tambah nih kita nyanyi juga oke, sinetron bawa acara malah properti gitu ya. Jadi kan tidak semua orang punya kreativitas itu. Nggak semua orang punya kreativitas itu. Karena dari kecil pun mamaku selalu mengajarkan aku untuk berinvestasi gitu. Dan awalnya juga aku membeli apartemen itu iseng-iseng doang gitu. Tapi karena waktu masih kecil belum boleh tinggal sendiri, jadinya kita sewain, kita jual beliin, dan itu ternyata banyak sekali peminatnya. Dan akhirnya kita beli tanah, kita bangun townhouse, itu juga ternyata banyak. Jadi memang makanya aku berani ngomong di sini kalau memang properti banyak sekali peminatnya dan gak akan rugi gitu. Dan makanya untung terus. Jadi mulai sampai sekarang pun kayak misalkan aku ada rezeki lebih lagi aku beliin tanah. Karena tanah jadi salah satu prioritas ya. Makin dicari kan gitu. Setuju. Karena kan katanya bumi diciptakan hanya satu kali. Jadi tanah itu pasti akan langka. Jadi penduduk yang bertambah, kemudian ya lahannya mulai terbatas dan seterusnya. Dan yang menarik tadi yang dari Nikita adalah teman-teman ketika Anda punya uang,
Kalau Anda menunda, misalnya, Pak, nanti saya kumpulin uang dulu deh. Kalau dapat uang yang banyak, saya beli properti ya. Kadang-kadang kenaikan harga properti kan tidak terkejar dengan kenaikan harga uang kita. Nah, karena kalau kata Pak Sofyan Jalil, teman-teman, jadi kenaikan harga properti di Jakarta, rata-rata itu 17% setiap tahun. Bahkan kata Pak Harul Ghani, ini seorang petinggi dari REI, seorang petinggi dari properti mengatakan bahwa kenaikan harga properti Jakarta, tanah di Jakarta 22 hingga 33% setiap tahunnya. Jadi teman-teman Anda bayangkan kenaikan pendapatan kita kan mungkin tidak sebesar itu. Jadi kalau semakin Anda menunggu, semakin tidak terkejarlah harga properti tersebut. Jadi ini dilakukan oleh Nikita menurut saya sangat excellent. Jadi mulai dari usia kecil, kemudian beliau melihat peluang, awalnya di apartemen untuk tinggal, namun karena nggak bisa ditinggali karena masih kecil, akhirnya disewakan, kemudian akhirnya dijual. Sampai sekarang masih rutin berarti ini kita propertinya ya, masih tetap. Alhamdulillah masih. Dan apalagi banyak sekarang teman-teman yang ingin sekali mau memulai bisnis properti tapi dengan modal terjangkau. Sekarang dengan adanya smart property kalian bisa memulai bisnis properti dengan hanya Rp10.000 setiap hari gitu. Jadi kayak nggak usah mikirin modal lagi gitu. Rp10.000 kalian juga pasti makan sehari lebih dari Rp10.000 karena aku yakin. Ya kita ngopi-ngopi gitu ya, ngopi-ngopi sekali ngopi ya mungkin 40-50 ribu gitu. 40-50. Jadi daripada kita buang-buang untuk hal-hal yang nggak penting, mendingan kita beli properti di smart property sebagai investasi. Iya, setuju. Gitu. Jadi betul. pokoknya pembahasan ini panjang sekali. Jadi mendingan teman-teman langsung aja ngobrol sama Pak Ongki di hari Minggu tersebut ya, Pak. Betul. Jadi sekali lagi pengumumannya teman-teman, di hari Minggu nantinya tanggal 30 Agustus saya ada sebuah seminar yaitu rahasia sukses bisnis properti di masa pandemi, karena kita tahu saat ini masa pandemi tidak begitu mudah bagi banyak orang. Dan saya bicara tentang 3M sekali lagi, yaitu menemukan properti terbaik, gimana caranya, lalu bagaimana cara mendanai properti yang Anda beli, lalu yang ketiga, bagaimana cara menjual properti itu dan Anda memperoleh keuntungan. Nah ini tips dasarnya nih, salah satu tips. Begitu banyak orang nih, kita dan teman-teman berpikir bahwa properti itu nanti untung saat beli. Nah ternyata properti itu bisa kita untung, sekali lagi, banyak orang berpikir properti itu untung saat jual. Nah ternyata investor yang cerdas adalah investor yang untung saat dia beli. Kenapa? Karena orang BU kan jualnya di bawah harga pasar. Jadi ketika di bawah harga pasar Anda membeli properti itu, salah satunya adalah Anda memperoleh keuntungan secara tidak langsung. Nah ini akan saya bahas di seminar saya nantinya. Sekali lagi jam 2 atau jam 14.00 sampai jam 16.00 Minggu tanggal 30. Harga normalnya teman-teman tadi 500.000 untuk Anda yang daftar malam ini free dan gratis untuk Anda. Caranya ada nomor yang ada di live IG ini atau live Instagram ini 0811 927 2500. Anda bisa WA ke sana dan daftar serta Anda bisa nantinya join dalam seminar kita. Ya. Ini kita ada pesan-pesan kira-kira untuk teman-teman malam hari ini khususnya generasi muda tentang bisnis properti. Jangan ragu dan jangan takut untuk melangkah. Seperti yang kita omongin tadi, dengan modal kecil pun kita ternyata bisa memiliki investasi dan memiliki bisnis-bisnis baru, gitu. Dan jangan pernah takut untuk memulai suatu hal yang baru atau bisnis baru dan berinvestasi yang baru, karena biar kita merasakan sendiri up and down-nya dan kita merasakan sendiri nanti kepuasan kalau misalkan kita benar-benar mendapatkan keuntungan dari hal baru tersebut. Jadi saya sekarang mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Ongki dan untuk Smart Property karena diundang dalam live IG ini. Dan untuk semua yang sudah nonton juga terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita bisa diberikan kesuksesan di bidang properti bersama Smart Property. Thank you, ini kita sukses untuk aktivitasnya, sukses untuk kegiatannya, sukses untuk bisnisnya, dan sukses untuk semua yang dikerjakan. Sampai ketemu, nih kita juga teman-teman. Sekali lagi, saya Ongki Yanto dan Nikita Willy pamit dari ruang dengar Anda. Dan bagi Bapak Ibu sekali lagi yang paling terakhir, ada sebuah seminar hari Minggu jam 2 hingga jam 4 sore yang bicara tentang rahasia sukses investasi atau bisnis properti di masa pandemi. Nomornya 0811 927 2500 atau 0811 812 0333. Tiganya 3 kali. Yang paling terakhir 0811 927 2500. Sukses untuk Anda dan sampai ketemu. Terima kasih, ini kita juga teman-teman malam hari ini. See you. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, tadi ada beberapa penyampaian dari Nikita yang teman-teman Anda telah dengar. Di usia yang sangat muda, dia seorang pekerja keras
dan dia juga bisa mewujudkan beberapa impian dia karena tidak pernah menyerah dan berpuas diri. Jadi yang paling terakhir teman-teman, impian menentukan apa yang Anda inginkan, namun usaha dan tindakan akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Jika teman-teman memiliki satu keinginan, impian, cita-cita, bagaimana sih cara bisa memperbesar pemasukan saya di tengah pandemi ini? Yang pertama. Atau yang kedua, Anda kepengen gimana sih caranya agar saya bisa melakukan breakthrough atau terobosan dalam finansial saya? Atau yang ketiga, Anda mungkin bertanya gimana sih caranya resep, tips, dan strategi untuk memulai bisnis properti agar bisa sukses dan berhasil. Jadi sekali lagi teman-teman, Anda join di seminar hari Minggu nantinya jam 2 sampai jam 4 sore. Saya akan membahas tentang rahasia sukses bisnis properti di masa pandemi. Saya Ongki Lento, sekali lagi salam hebat untuk Anda dan sampai ketemu di IG Live berikutnya. See you. Thank you.